Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa dan kami ciptakan manusia itu dari saripatinya tanah. Maka kalau boleh saya katakan, keadaan penyakit manusia saat ini tidak lain tidak bukan, salah satu penyebabnya adalah jauhnya manusia dari unsur dasarnya mereka, yaitu tanah. Jauhnya manusia dari unsur keseimbangan atau mungkin pembentuk keseimbangan yang ada pada diri mereka yang sudah Allah ciptakan sejak lahir. Jadi sebenarnya sejak lahir itu kita sudah dibekali dengan berbagai macam sistem kekebalan tubuh, ya, dibekali Allah dengan berbagai macam toolsnya, ya, yang sudah ada, sudah komplit, sudah lengkap untuk menghadapi, atau bukan menghadapi, tapi untuk hidup bersama makhluk-makhluk yang lain, ya, untuk hidup bersama makhluk-makhluk yang lain. Saya pernah menceritakan dalam buku saya Jurus Syiar Rasulullah itu, saya katakan bahwa anggaplah mungkin kita punya dua orang anak, ya, anak pertama sama anak kedua. Anak pertama ini subhanallah maunya bawaannya itu kalau mau makan, mau apapun tuh harus bersih, harus steril, harus higienis luar biasa. Sebulan mungkin namanya over hygiene atau over hygiene, ya. Higienitasnya terlalu luar biasa, ya. Maka anak yang kedua, katakanlah ada anak yang mungkin ya biasa-biasa aja, dia kalau mau makan cuci tangan, ya, setelah makan dia jilat tangannya dengan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lalu kedua anak ini kemudian kita katakanlah ajak makan di pinggir jalan, ya, katakanlah beli rujak lah, atau mungkin makan pinggir jalan. Kalau saya tanya ke teman-teman Bapak Ibu sekalian, menurut katakanlah analisa mudahnya kita, kira-kira yang bakal sakit perut, ya, atau mungkin diare lah gitu kan, itu kira-kira anak pertama, anak kedua. Kita pasti akan mudah mengatakan kemungkinan besar anak pertama, ya, kemungkinan besar karena anak pertama, atau anak pertama yang akhirnya bisa terkena, ya, kemungkinan besar, ya. Kenapa? Karena kalau saya membahasakannya itu sangat kurangnya dia bersinergi atau mungkin berukhwah gitu kan dengan apa-apa yang Allah ciptakan di atas buminya ini berupa bakteri, virus, ya. Jadi kalau mungkin, ya, saya boleh katakan siapa harusnya yang paling sakit, yang paling banyak penyakitnya di muka bumi ini? Boleh saya katakan kemungkinan besar ya dokter, perawat, dan orang kerja di rumah sakit. Bapak Ibu bayangkan, setiap hari mereka bertemu dengan pasien-pasien yang ada yang infeksi, non-infeksi, khususnya infeksi lah gitu kan. Tapi subhanallah nggak seheboh yang dibayangkan, karena memang ada keadilan Allah di situ, ya. Ketika orang itu tenang, ketika jiwanya bahagia, ketika dia katakanlah mungkin orang-orang kesehatan itu datang untuk menolong orang, membantu orang, maka imunitas mereka terjaga di situ, ya. Apalagi kalau ditambah dengan kita bersinergi dengan alam. Jadi manusia itu sejatinya kalau mungkin kita belajar di situ, dia memang harus berinteraksi dengan alam, nggak bisa enggak. Kalau nggak berinteraksi dengan alam, maka otomatis akan banyak penyakit yang datang, ketakseimbangan mungkin. Contoh, orang yang badannya nggak pernah kena sinar matahari, pasti akan muncul masalah. Imunitas dia pasti akan turun. Orang yang mungkin kakinya tidak pernah menginjak bumi, dalam artian selalu berlapis alas gitu kan, dengan sepatu, dengan apa tuh namanya, dengan sendal, akhirnya nggak pernah bagian tubuhnya itu bersentuhan dengan bumi. Ini jadi masalah sebenarnya, ya. Baik pemirsa YouTube dimanapun berada, marilah kita ikuti tips atau petunjuk dari Dr. Zaidul Akbar. Kita sering berinteraksi dengan tanah atau menyentuh tanah, juga sering berjemur atau berhadapan dengan sinar matahari, karena ada beberapa bakteri yang baik untuk kesehatan kita. Juga mari kita banyak berdoa kepada Allah agar dilindungi dari berbagai macam penyakit, musibah, dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita masih tetap berjaga kesehatan dan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Cukup sekian dari saya, marilah kita sama-sama belajar. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, saya mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Terima kasih.